Jangan hidup lagi. Nah, jika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lari dari para ulama, maka Allah akan memberikan 3 bala. Bala itu bermacam-macam, yaitu yang pertama bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bermacam-macam bala dulu. Bermacam bala-bala itu macamnya ada 1. Yang pertama yaitu ujian. Ujian di sini ditujukan untuk orang-orang yang akan naik derajatnya. Derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contohnya ujian sekolah. Untuk dapat naik dari SD ke SMP itu kan butuh ujian. Gimana Pak Bu? Nah, butuh ujian. Jika ujiannya lancar, nilainya di atas rata-rata, itu pasti bisa melewati ujian, bisa lulus ke SMP. Begitu pula ke SMP, dari SMP ke SMA itu juga butuh ujian. Begitu pula dengan kita, jika ingin dinaikkan derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa melewati ujian-ujian dari Allah. Nah, ujian-ujian di sini setiap tingkatan itu berbeda. Seperti orang-orang seperti kita, orang-orang seperti kita, mungkin orang awam seperti kita, ujiannya berangkat Jumatan, sendal hilang, sendal ketuker. Bapak-bapak udah pernah sendal hilang? Pernah kan pas Jumatan? Itu adalah salah satu contoh ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pula dengan para nabi. Para nabi ujiannya berbeda. Contohnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ujiannya suruh menyembelih anaknya, padahal itu anak satu-satunya. Ibu mau anak satu-satunya disembelih? Enggak kan? Itu ujian seorang nabi, pasti berat. Nah, balak dari Allah yang macam-macam balak dari Allah, yaitu yang kedua peringatan. Peringatan di sini ditujukan untuk orang-orang yang ibadah iya, maksiat juga iya. Iya Dek cantik. Ibadah iya, tapi maksiatnya juga iya. Peringatan ditujukan untuk orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga yaitu balak dari Allah, yaitu hukuman. Hukuman di sini ditujukan untuk orang-orang yang hidupnya hanya maksiat, hanya untuk maksiat. Siang bolong judi, malamnya maling, dapat duit dari maling buat mabuk-mabukan. Itu kan hidupnya hanya untuk maksiat, hanya untuk kesenangan dunia, tidak pernah memikirkan akhirat. Nah, hukuman ditujukan untuk orang-orang yang seperti itu. Jika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lari dari para ulama, maka Allah akan menurunkan 3 bala. Yaitu yang pertama, Allah akan menghilangkan barokahnya pekerjaan. Mungkin banyak di mana-mana keluarga kaya, bapaknya kerja, ibunya kerja, tapi anaknya sakit-sakitan, susah diatur. Itu karena dihilangkan barokahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena dihilangkan barokahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin juga karena tidak tahu halal haramnya pekerjaan, karena tidak pernah ngaji, tidak pernah duduk dengan para ulama, nggak tahu halal haramnya pekerjaan. Nah, balak dari Allah jika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari para ulama. Yang kedua yaitu Allah akan menurunkan pemimpin yang zalim. Pemimpin itu bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bupati, camat, RT, RW, bukan. Diri kita sendiri ini juga pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya ngopi ya ngopi, waktunya belajar belajar, waktunya makan makan, waktunya tidur juga tidur. Jangan waktunya tidur buat ngopi, waktunya ngopi buat tidur. Itu kan sama dengan menzalimi diri kita sendiri, sama dengan pemimpin yang zalim. Nah, balak dari Allah yang ketiga yaitu Allah akan mengeluarkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dunia dalam keadaan tanpa iman.
Yang dimaksud dikeluarkan di sini yaitu meninggal. Meninggal dalam keadaan tanpa iman sama dengan su'ul khotimah. Contohnya malam maling, tawan orang ronda, digebukin meninggal. Itu kan meninggal dalam keadaan tanpa iman. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.